karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maidina Kamila Putri Adian, nomor absen 21. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Jadi apa sih itu akuntansi? Akuntansi adalah informasi keuangan perusahaan yang digunakan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang diambil dapat diambil dengan tepat. Selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Jadi yang pertama, kualitas informasi akuntansi harus relevan atau harus sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, dapat dimengerti oleh semua pihak. Dan yang ketiga, dapat diuji oleh auditor. Yang keempat, ada netral atau bukan ditujukan untuk suatu pihak tertentu. Dan yang kelima, adalah tepat waktu atau sesuai dengan tanggal transaksi terjadi. Yang keenam, ada daya banding atau bisa dibandingkan dengan perusahaan lain atau periode yang lain agar mengetahui perkembangan. Dan yang terakhir adalah lengkap, yang dimana menyajikan semua data atau transaksi yang terjadi. Lalu siapa saja sih yang memakai informasi-informasi dari akuntansi ini? Jadi informasi akuntansi ini digunakan oleh pihak intern dan juga pihak ekstern dari perusahaan. Jadi pihak-pihak intern perusahaan yaitu ada pimpinan perusahaan dan juga manajer perusahaan, yang dimana akuntansi ini digunakan untuk melindungi harta perusahaan, lalu digunakan untuk mengukur laba pada periode tertentu, dan untuk menyiapkan kegiatan untuk periode selanjutnya, dan juga untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada pihak ekstern. Yang pertama ada investor, yang dimana digunakan untuk memutuskan investasinya terhadap sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada karyawan, yaitu digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan tersebut dapat memberikan gaji atau upah. Lalu selanjutnya ada kreditur yang digunakan untuk memberikan kredit. Lalu selanjutnya ada kreditur yang digunakan untuk mempertimbangkan pemberian kredit. Lalu keempat ada pemasok, yaitu digunakan untuk mempertimbangkan kesanggupan perusahaan dalam membayar barang atau jasa yang dibeli dari pemasok. Yang kelima ada pemerintah yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak. Lalu yang selanjutnya ada masyarakat umum yang digunakan bila ada terjadi masalah sosial yang berkaitan dengan perusahaan dan juga masyarakat umum. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara unsur harta, hutang, dan juga modal. Harta sendiri terdiri dari banyak sekali akun yang ada di sana-sini. Lalu selanjutnya ada hutang. Hutang adalah suatu pinjaman yang harus dibayarkan kepada kreditur. Hutang sendiri misalnya seperti utang usaha dan juga hutang wesel. Selanjutnya ada modal. Modal itu adalah investasi dari pemilik perusahaan terhadap laba bersih perusahaan, yang dimana modal adalah harta perusahaan dikurangi dengan hutang, juga harta perusahaan dikurangi dengan prive atau pengeluaran pribadi. Modal sendiri dapat bertambah ketika perusahaan mendapatkan pendapatan atau hasil dari penjualan jasa atau barang. Sekian penjelasan dari saya, semoga dari penjelasan ini dapat menambah nilai SAS ekonomi saya. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.